Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Demikianlah dikatakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu ini pada awal mulanya diperdengarkan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang yang beriman yang hidup di dalam penderitaan, di mana mereka harus mempertahankan firman Tuhan dan kehidupan keimanan mereka yang percaya kepada Tuhan. Perjuangan untuk mempertahankan iman ini, inilah yang mau dilambangkan dari peniupan sangkakala yang pertama sampai dengan sangkakala yang ke-6, di mana itu gambaran daripada penderitaan, kesakitan, kehancuran yang sebenarnya dialami oleh umat Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, atau orang-orang Kristen atau orang-orang percaya ketika harus mempertahankan imannya kepada Tuhan. Selalu ada penderitaan, selalu ada kesengsaraan, selalu ada penindasan dan lain sebagainya. Sehingga peniupan sangkakala itu sebagai bentuk daripada peringatan, di mana setiap orang yang percaya harus memiliki suatu tekad perubahan, harus memiliki suatu tekad untuk berjuang, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga pada peniupan sangkakala ke-7, ini merupakan suatu perubahan besar yang akan dialami oleh setiap orang percaya yang mau berpegang teguh dan siap menderita untuk memperjuangkan iman. Di mana sosok atau pribadi Yesus Kristus sebagai pengembalian pengharapan akan kehidupan yang awalnya adalah penderitaan, kesusahan, tetapi ketika sangkakala itu berbunyi, yaitu sangkakala ke-7 itu, menggambarkan di mana pemerintahan diambil alih oleh Allah itu sendiri. Karena Dialah yang memerintah dan Dialah yang memegang kekuasaan, baik di bumi maupun di sorga. Dan Dialah yang diurapi untuk memerintah dari raja atas segala raja dan sampai selama-lamanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuasaan jika Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menerima itu semua. Tetapi disinilah Tuhan mau menunjukkan setiap penderitaan orang percaya itu akan ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sekarang diizinkan untuk menderita, hidupilah itu dan tetaplah teguh beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang percaya jatuh ke dalam penderitaan atau dipermalukan karena imannya. Tetapi ketika kita mau beriman, Allah memerintah kehidupan kita. Allah menguasai setiap perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan setiap kehidupan kami. Engkaulah Allah
yang memerintah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Ajari kami untuk teguh beriman kepadamu, sehingga iman kami tidak tergoyahkan. Berkatilah setiap aktivitas kami dan juga pekerjaan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan Tuhan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.